Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada adik-adik maupun saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Ilmu Negara. Ya. Hari ini kita sudah menginjak kuliah yang ketiga. Ya. Bagaimana kabarnya adik-adik, saudara-saudara? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Selalu terapkan protokol kesehatan ketika saudara harus keluar rumah dan pergi ke tempat-tempat yang dituju, ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas sebagaimana yang sudah saya janjikan pada minggu lalu, yaitu membahas pengertian daripada ilmu negara. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu negara itu? Nah, ilmu negara secara umum diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok tentang negara. Nah, itu pengertian ilmu negara, ya. Ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan asas-asas pokok daripada negara. Nah, sendi itu sama, ya, dengan asas artinya, ya. Sehingga bisa digunakan secara bergantian, sendi-sendi pokok atau asas-asas pokok itu sama, ya, seperti itu. Baik, jadi di sini ada dua variabel, ya, dalam pengertian ini, ya. Yang pertama itu pengertian-pengertian pokok, yang kedua sendi-sendi pokok, ya, tentang negara. Nah, jadi bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah konsep pengertian-pengertian pokok. Nah, ya. Apa itu maksudnya pengertian-pengertian pokok? Ya. Nah, sebagaimana diketahui, pengertian pokok ini mengarah kepada bentuk atau form. Ya. Mengarah kepada bentuk atau form. Ya, form. Dan pada prinsipnya, pengertian pokok ini bersumber dari akal pikiran atau logika manusia. Ya. Itu pengertian pokok, ya. Kemudian tadi yang kedua adalah sendi-sendi atau asas-asas pokok. Nah, apa itu? Berbeda dengan pengertian kalau sendi-sendi pokok ini atau asas-asas pokok ini mengarah kepada isi, ya, isi atau materia. Nah, jadi tadi kalau pengertian itu mengarah kepada bentuk, form, kalau asas-asas atau sendi-sendi ini mengarah kepada isi atau materia. Dan kalau isi atau materia ini pada prinsipnya bersumber kepada perasaan manusia. Nah, bersumber kepada perasaan, ya, feeling. Tadi kalau pengertian itu bersumber kepada logika, akal pikiran, ya, logik. Nah, perasaan ini
dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya. Saya ulangi, yang namanya perasaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ideologi, pandangan hidup. Perasaan ini dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, ya, atau historis. Kemudian perasaan ini dipengaruhi oleh kondisi geografis. Nah, faktor pandangan hidup, latar belakang sejarah, kondisi geografis, itu setiap orang bisa beda-beda, ya. Atau setiap bangsa itu bisa berbeda-beda, ya. Oleh sebab itu, yang namanya perasaan ini, ya, selalu berbeda-beda. Nah, sedangkan tadi logika atau akal pikiran, nah ini cenderung sama, ya, cenderung sama. Dengan perkataan lain, yang disebut dengan pengertian-pengertian pokok itu selalu sama dimanapun. Pengertian-pengertian pokok itu selalu sama dimanapun atau bersifat tetap. Sedangkan asas-asas atau sendi-sendi pokok itu bisa berbeda, ya, bisa berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Jadi pengertiannya sama di mana-mana, tetapi isinya, asasnya, sendinya bisa berbeda, ya, seperti itu. Apa itu contohnya? Pengertian sama, pengertiannya sama, isinya, sendinya, asasnya bisa beda. Kita ambil contoh dalam konsep demokrasi, ya, demokrasi. Nah, demokrasi ini pengertiannya itu selalu memiliki makna yang sama dimanapun. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat di dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Nah, sama tuh ya, di mana-mana pengertian demokrasi. Dimanapun. Selalu itu intinya berupa pemerintahan rakyat. Tapi, seperti yang saya katakan tadi, pengertian bisa sama di mana-mana, tapi isinya, sendinya, asasnya bisa berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Ya, kenapa bisa berbeda? Ya, itu tadi. Karena yang namanya isi, ya, asas sendi ini terkait dengan persoalan perasaan. Ya kan? Tadi sudah dibahas. Nah, perasaan ini begitu dipengaruhi, ya, begitu dipengaruhi dengan faktor ideologi, sejarah, budaya, bahkan sampai letak geografis. Itu mempengaruhi perasaan seseorang, ya, seperti itu. Nah, isi atau asas atau sendi dari demokrasi tadi dikatakan bisa berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain, ya. Oleh sebab itu muncullah macam-macam demokrasi, ya. Pengertiannya sama,
tapi isinya, asasnya, sendinya itu bisa menimbulkan macam-macam demokrasi. Ya. Kita misalnya mengenal ada demokrasi liberal, ya, liberal. Nah, demokrasi liberal ini lebih mengutamakan hak-hak individu, ya, hak-hak individu. Oleh sebab itu, dalam demokrasi liberal ini, penentuan kebijakan negara itu lebih sering menggunakan pemungutan suara, ya, atau voting. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah one man one vote, one man one vote. Nah, yang kedua adalah muncul lagi yang namanya demokrasi sosialis. Nah, ini biasanya demokrasi yang ada di negara-negara sosialis atau negara-negara komunis, ya. Nah, kalau ini lebih mengutamakan prinsip sama rata sama rasa, ya. Jadi dalam demokrasi yang semacam ini, negara lah yang menguasai secara dominan alat-alat produksi yang kemudian didistribusikan, dibagikan kepada rakyatnya dengan sama rata sama rasa. Kira-kira seperti itu prinsip dasarnya, ya. Ada lagi demokrasi di negara kita, yaitu demokrasi Pancasila, ya. Nah, kalau demokrasi Pancasila ini asasnya, ya, isinya itu lebih kepada kekeluargaan dan gotong royong, ya. Oleh sebab itu, di negara kita itu dalam setiap pengambilan keputusan, dalam menentukan sebuah kebijakan kenegaraan, nah itu lebih mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Tapi toh demokrasi Pancasila pun tidak terlepas, ya, dipengaruhi juga oleh demokrasi liberal. Kenapa demikian? Karena kalau musyawarah gagal, maka barulah digunakan metode pemungutan suara atau voting, ya, atau one man one vote tadi, ya, seperti yang kita singgung di atas, seperti itu. Oke, itu, ya, kita bisa melihat bahwa demokrasi itu sama pengertiannya, pemerintahan rakyat, tapi isinya, sendinya itu bisa berbeda-beda, ya. Apalagi kita ambil contoh lain terkait dengan salah satu wujud daripada demokrasi itu sendiri. Demokrasi itu perwujudannya, ya, atau praktiknya atau pelaksanaannya itu antara lain dengan adanya pemilihan presiden. Nah, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Itu adalah contoh nyata daripada wujud demokrasi. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Ya, ada lagi pemilihan yang lain, ya, pemilihan anggota DPR, kemudian pemilihan gubernur, bupati, wali kota, banyak, ya. Tapi kita sekarang mengambil contoh adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, ya. Nah, kembali tadi kepada asas, kepada sendi, ya. Banyak negara menerapkan pemilihan presiden, ya, secara langsung oleh pemilihan presiden oleh rakyat, tetapi caranya itu berbeda-beda, ya, caranya berbeda-beda. Seperti misalnya kita bandingkan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Dua-duanya di negara ini mengenal pemilihan presiden, ya. Bahkan di Amerika Serikat ini sebentar lagi mau pilpres ini, ya, bulan depan, tanggal 3 November. Makanya
Itu sekitar beberapa hari yang lalu itu baru diadakan debat calon presiden ya, antara presiden petahana yang sekarang sedang berkuasa itu dari Partai Republik, Donald Trump, melawan pesaingnya ya dari Partai Demokrat, namanya Joe Biden. Nah, Joe Biden ini adalah mantan wakil presiden Barack Obama ya selama 8 tahun. Dari mulai 2008 sampai dengan 2016. Jadi di AS itu dikenal pemilihan presiden. Di negara kita pun dikenal pemilihan presiden. Ya. Tapi pemilihan presiden di kedua negara ini beda caranya, ya. Beda isinya. Dua-duanya sama-sama negara demokrasi. Ya. Dua-duanya menganut pengertian demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang turut serta, yang mengikut sertakan rakyat. Sama ya pengertian demokrasinya, tapi pilpresnya beda cara, beda metode, beda proses ya. Kalau di negara kita Indonesia, pilpresnya itu rakyat langsung memilih calon yang diinginkan ya. Datang ke bilik suara, kemudian dibuka itu kertas suaranya. Nah, di dalam kertas suara itu ada gambar calon presidennya, kemudian dicoblos mana yang dipilih langsung. Nah, kalau di Amerika Serikat ternyata beda, tidak begitu ya. Caranya tidak begitu. Jadi kalau di Amerika Serikat itu pilpresnya itu 2 tingkat ya, 2 tahap. Tahap 1, rakyat memilih sebuah badan. Badan ini disebut dengan Dewan Pemilih. Dalam bahasa Inggris itu Electoral College. Electoral College. Kemudian badan atau Dewan Pemilih ini atau Electoral College ini yang akan memilih presiden nanti. Nah, itu ya, 2 tahap. Jadi rakyat memilih Dewan Pemilih, Dewan Pemilih memilih presiden. Nah, kalau kita pikir-pikir ini kok caranya lebih rumit ya dibandingkan dengan negara kita Indonesia. Di Indonesia itu sederhana. Rakyat langsung memilih calon presiden, selesai. Nah, kalau di AS itu dibuat agak kompleks ya. Di presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh sebuah badan yang namanya Dewan Pemilih atau Electoral College, di mana Electoral College ini dipilih oleh rakyat. Nah, mungkin kita orang Indonesia kalau kita ke Amerika Serikat, kita bisa mengatakan kepada orang Amerika Serikat, kepada masyarakat Amerika Serikat, kenapa pemilihan presiden Anda itu begitu rumit? Ya. Sampai 2 tahap seperti itu. Bandingkan dengan negara kami Indonesia. Di Indonesia itu pilpres itu sederhana, langsung rakyat memilih calonnya. Nah, bisa saja orang Amerika Serikat mengatakan, ya itulah demokrasi ala kami, demokrasi ala Amerika, seperti itu. Ya, yang tentu berbeda dengan demokrasi di negara Anda Indonesia. Nah, itulah tadi yang saya katakan, demokrasi itu pengertiannya itu bisa sama, di mana-mana sama, tapi isinya beda-beda. Ya. Asasnya beda-beda, sendi-sendinya itu beda-beda. Ya. Itu contohnya tadi. Ya. Kenapa Pilpres AS itu baik AS maupun Indonesia dua-duanya mengenal Pilpres, tapi kenapa kok caranya itu bisa berbeda? Ya, tentu itulah dipengaruhi oleh berbagai faktor.
yaitu ya tadi pandangan hidup, kemudian faktor budaya, dan tak kalah pentingnya dipengaruhi oleh faktor sejarah. Ya. Tentu sejarah kita dengan sejarah Amerika itu berbeda, ya. Sehingga akibatnya menghasilkan pilpres yang berbeda juga. Nah, itulah ya contoh daripada pengertian-pengertian pokok dengan sendi-sendi pokok. Ya, jadi saya ulangi, yang namanya pengertian-pengertian pokok, ya, pengertian itu sama di mana-mana, ya, yaitu bersumber dari akal, logika, jadi sama di mana-mana ya. Tapi kalau sendi, asas, isi itu bisa beda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain karena dipengaruhi oleh sejarah yang beda, budaya yang beda, pandangan hidup atau ideologi yang beda, bahkan sampai kepada letak geografis yang berbeda, ya. Seperti itu. Apalagi contohnya? Kita ambil ya contoh yang kedua. Tadi yang pertama tentang demokrasi, yang kedua ini adalah tentang hukum. Hukum, law, ya. Kita mulai dari pengertian. Ya, pengertian hukum itu dimanapun cenderung sama. Ya, cenderung sama. Antara negara yang satu dengan negara yang lain. Ya, itu sama. Adik-adik atau saudara-saudara kan sudah mempelajari tentang pengantar ilmu hukum ya. Belajar tentang definisi-definisi hukum yang dikemukakan oleh para pakar. Nah, itu walaupun ada perbedaan redaksi bahasa, tapi intinya itu selalu sama ya definisi hukum itu ya. Seperangkat peraturan yang dibuat oleh penguasa dan kemudian diberlakukan kepada masyarakat. Itu rata-rata seperti itu ya. Keseluruhan aturan, keseluruhan kaidah-kaidah yang berlaku umum dibentuk oleh legislator. Nah, itu selalu sama pengertian hukum di mana-mana ya. Tapi ingat, pengertian bisa sama, lagi-lagi sendinya, asasnya, isinya itu bisa berbeda-beda ya. Kita ambil contoh. Hukum di negara liberal itu akan berbeda dengan hukum yang ada di negara komunis. Nah, pasti beda. Ya. Hukum di negara liberal itu cenderung mengagung-agungkan hak-hak individu, ya. Sedangkan hukum di negara komunis pastinya aturan di sana itu banyak terpengaruh oleh paham-paham komunis. Ya. Nah, itu contoh. Ya. Isinya beda. Pengertian hukum sama, tapi isi hukumnya bisa beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Di negara agama lain lagi ceritanya. Ya, seperti misalnya kita mengambil contoh negara Islam, Yordania. Brunei, Arab Saudi, nah itu merupakan negara Islam. Maka hukumnya pun beda lagi isinya. Undang-undang atau peraturan perundang-undangan di negara Islam itu isinya itu pasti akan sangat terpengaruh, akan banyak diwarnai oleh prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, itu lagi-lagi contoh bagaimana pengertian hukum itu bisa sama, tapi isinya bisa berbeda. Ya. Isi bisa berbeda, asas bisa berbeda, sendi bisa berbeda. Ini karena dipengaruhi oleh itu tadi ya, ideologi atau pandangan hidup, budaya, sejarah, bahkan sampai kepada letak geografis. Nah, sekarang letak geografis. Hukum yang diterapkan di negara itu bisa berbeda-beda akibat
geografis yang berbeda. Ya. Gimana contohnya? Hukum yang diterapkan di negara-negara yang memiliki musim salju, ya, itu tentu berbeda dengan hukum yang diterapkan di negara-negara gurun. Nah, itu pasti ada bedanya. Ya, tidak mungkin sama. Disesuaikan, jadi hukumnya disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing negara. Ya, seperti itu. Jadi, letak geografis ini sangat mempengaruhi ya terhadap isi, terhadap asas, terhadap sendi pokok yang dianut oleh negara-negara. Bahkan letak geografis ini ya juga turut mempengaruhi kebiasaan atau perilaku orang-orang masyarakat yang ada di suatu negara. Ya. Jepang itu merupakan negara yang letak geografisnya kurang menguntungkan, ya, karena itu sangat banyak gunung-gunungnya, ya, datarannya itu tidak terlalu banyak, sehingga menyebabkan orang itu harus berjuang keras untuk mempertahankan hidup. Ya. Makanya kita lihat orang-orang Jepang itu sangat keras hidupnya, sangat disiplin, ya, sangat rajin, ya, sangat bekerja keras karena memang alam yang membentuk mereka harus berjuang, harus bertahan hidup. Kalau tidak mereka akan terkena seleksi alam, ya, seperti itu. Nah, Indonesia gimana? Nah, Indonesia ini adalah negara yang tropis, ya, dilalui oleh garis khatulistiwa, itu subur tanahnya, banyak datarannya, sehingga juga berpengaruh kepada perilaku masyarakatnya. Ya, itulah letak geografis itu tidak bisa dipandang remeh, ya, itu sangat mempengaruhi kondisi masyarakatnya. Seperti itu. Baik ya, itu contoh-contoh terkait dengan pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok. Di mana pengertian itu selalu sama, dimanapun, tapi kalau sendi-sendi, asas-asas, atau isi, itu bisa berbeda. Ya. Tadi kita lihat itu pengertian demokrasi itu sama di mana-mana, tapi isinya bisa beda. Ya. Antara negara yang satu dengan negara yang lain. Kemudian tadi contoh yang lain, pengertian hukum. Hukum itu di mana-mana sama pengertiannya, tapi isinya, sendinya, asasnya bisa berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Kenapa bisa berbeda? Nah, itu karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ya. Faktor pandangan hidup atau ideologi, faktor budayanya, faktor sejarah, faktor geografis yang berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kuliah yang ketiga ini. Nanti kita ketemu lagi di kuliah yang berikutnya dengan materi yang lain lagi. Ya. Sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk adik-adik dan saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada.